Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Silanda Putra dari kelas TJ22 dengan NIM 22051204162. Saya dari Fakultas Teknik dengan jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari jaringan komputer, yaitu tugas membahas sejarah internet yang dinarasikan dalam bentuk PPT. Seperti yang kalian lihat, PPT ini disusun oleh saya sendiri dengan nama saya adalah Agus Silanda Putra dengan NIM dan kelas yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu, untuk topik yang kita bahas dalam untuk topik yang akan saya bahas dalam PPT ini ada empat. Yang pertama yaitu definisi internet, kelebihan dan kekurangan internet, sejarah internet, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lalu, untuk topik yang akan saya bahas yang pertama yaitu definisi internet. Apa itu internet? Internet atau serapan dari bahasa Inggris atau singkatannya adalah Internet Connected Network atau secara harfiah adalah jaringan yang saling berhubungan. Adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP or IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan-jaringan seperti jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau yang kita kenal sebagai www, surat elektronik atau email, telepon, dan berbagai berkas. Lalu, untuk topik yang kita bahas selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan internet. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan selama kita menggunakan internet. Yang pertama adalah kelebihan dimudahkan dalam bertransaksi. Dalam masa ini, kita dimudahkan dalam bertransaksi karena adanya aplikasi-aplikasi seperti Allshop ataupun seperti M-Banking. Karena aplikasi seperti itu, kita dimudahkan untuk berbelanja dan untuk mentransfer uang dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah akses informasi yang tidak terbatas. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses informasi-informasi yang belum kita ketahui sebelum-sebelumnya. Dengan internet, kita bisa mengetahui informasi yang berada di belahan dunia lain dan informasi yang sangat krusial bagi hidup kita yang sebelumnya kita tidak paham atau belum mengetahui informasi tersebut. Dan kelebihan yang ketiga adalah hiburan. Internet menyediakan banyak hiburan-hiburan seperti YouTube untuk bagian sosmed seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Lalu untuk hiburan untuk game seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Itu adalah kelebihan internet dalam aspek hiburan. Lalu dalam kekurangan internet yaitu pencurian data pribadi. Banyak user yang mengalami pencurian data pribadi karena maraknya hacker-hacker yang beroperasi untuk mencuri data-data pribadi mereka dalam menguntungkan mereka sendiri. Maka dari itu kita harus bijak dalam menjaga informasi pribadi kita. Yang kedua adalah konsumerisme. Konsumerisme dalam kekurangan ini adalah dengan adanya all shop, user-user akan lebih sering untuk berbelanja online meskipun dari rumah. Maka dari itu, konsumerisme sangat fatal bagi user karena mereka akan membeli barang-barang yang meskipun tidak penting bagi mereka tapi tetap akan mereka beli karena seperti diskon, voucher, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kecanduan. Internet tanpa batas waktu atau manajemen waktu kita bisa saja membuat kita kecanduan internet. Banyak kasus kecanduan pasien yang kecanduan internet gara-gara mereka tidak bisa memanajemen waktu mereka dalam berseluncur di dunia maya. Oke, selanjutnya next. Topik yang ketiga adalah sejarah internet.
Di sini saya akan membahas sejarah internet yang secara global. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu US Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA, melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik. Lalu, pada tahun 1970, sekitar 10 komputer dapat dihubungkan dan dapat dioperasikan secara bersama-sama, lalu bisa untuk menjadi komunikasi. Dan 2 tahun selanjutnya, pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil meningkatkan program email yang dia ciptakan sebelumnya untuk ARPANET. Berselang 1 tahun selanjutnya, pada tahun 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan di luar Amerika Serikat dengan University College di London menjadi anggota pertama di luar AS. Lalu pada 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland atau Finlandia menemukan dan memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Lalu selanjutnya sejarah internet di Indonesia pada tahun 90-an, internet mulai dikenal di Indonesia dengan sebutan Paguyuban Network. Lalu pada tahun 1994, mulai muncul Internet Service Provider atau ISP komersial pertama Indonesia yang bernama Internet. Dan kemudian internet secara umum semakin dikenal di Indonesia sehingga muncul berbagai ISP komersial lain di Indonesia seperti Bisnet, Indium, dan lain-lain. Lalu 4 tahun selanjutnya, pada tahun 1998, lahirlah sebuah organisasi ISP di Indonesia bernama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau dikenal dengan APJI. Lalu pada tahun 2003, Facebook ditemukan oleh Mark Zuckerberg. Facebook adalah medsos pertama yang dikenal dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu Facebook sangatlah tenar pada masanya. Mungkin sampai saat ini Facebook tersingkir oleh media-media sosial lain seperti Twitter, WhatsApp, Instagram atau yang lainnya, tapi influence dari Facebook akan tetap terjaga di masyarakat Indonesia. Lalu untuk 2003 sampai saat ini, sampai tahun 2023, perkembangan internet sangat pesat. Perkembangan internetnya sangat pesat juga menimbulkan dampak positif kepada masyarakat Indonesia, seperti masyarakat Indonesia semakin melek teknologi dan tidak mudah untuk terkena hoax karena perkembangan internet sangat pesat. And last but not least, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini adalah masyarakat tidak bisa hidup tanpa internet. Internet memiliki banyak proses untuk jadi sampai saat ini. Dari tahun 1960 sampai 2023, internet memiliki banyak perubahan. Lalu internet bisa saja mendatangkan hal baik maupun hal buruk, tergantung user yang memakainya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.